Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Septiani dengan NIM 1801062. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji flavonoid dengan lead acetate solution test, di mana merupakan uji flavonoid dengan menggunakan PB asetat yang merupakan salah satu tugas praktikum kimia bahan alam 1 dengan dosen pengampu Pak Hayul Fadli MSI APT. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada video ini, yang pertama pengertian flavonoid secara singkat, yang kedua alat dan bahan yang digunakan selama proses pengerjaannya, yang ketiga metode pengerjaan, dan keempat prosedur kerja dari metode pengerjaan masing-masingnya. Ada lebih baiknya kita mengingat kembali apa yang dimaksud dengan flavonoid yang telah kita pelajari sebelumnya. Flavonoid merupakan salah satu golongan senyawa fenol alam yang tersebar dalam tanaman, di mana tersusun dari 15 atom C atau karbon sebagai inti dasarnya, tersusun dari konfigurasi C6, C3, C6, yaitu terdiri dari dua cincin aromatis yang dihubungkan oleh 3 atom karbon. Tujuan uji flavonoid dengan lead acetate solution test ini untuk mengetahui flavonoid yang terkandung dalam tumbuhan. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu Erlenmeyer dan Becker glass, corong Buchner, retori evaporator, tabung reaksi, plat KLT, dan lampu UV. Lampu UV yang digunakan yaitu 366 dan 254. Nah, selanjutnya bahan yang digunakan pada uji flavonoid ini, yang pertama sampel tanaman yang akan diidentifikasi, yang kedua PB asetat 10%, yang ketiga NaOH 20%, yang keempat eluen dengan menggunakan asam asetat glasial banding butanol banding air dengan perbandingan 1:4:5, yang kelima etanol. Nah, metode pengerjaan yang akan dilakukan, yang pertama ekstraksi, yang kedua screening fitokimia, yang ketiga kromatografi lapis tipis, dan keempat pengolahan dan analisa data. Ekstraksi dilakukan untuk memperoleh ekstrak kental yang akan diuji kandungan flavonoidnya. Yang kedua yaitu screening fitokimia. Screening fitokimia yang akan dibahas pada video ini menggunakan PB asetat 10% untuk menentukan flavonoid yang terkandung dalam tanamannya. Selanjutnya, kromatografi lapis tipis dengan melihat noda pada lampu UV 366 dan 254. Nah, yang keempat, pengolahan dan analisa data ini dilakukan agar dapat menjabarkan hasil pada penelitian dengan deskriptif berupa tabel dan gambar. Nah, setelah kita bahas metode pengerjaannya, selanjutnya kita lanjut ke prosedur kerja. Prosedur kerja dari masing-masing metode pengerjaannya berbeda. Yang pertama, prosedur kerja pada ekstraksi. Ekstraksi dilakukan untuk memperoleh ekstrak kental yang akan diuji. Nah, yang pertama, serbuk Simplesia herba ditimbang sebanyak 457,5 gram. Kemudian dimaserasi dengan etanol 75% sebanyak 1700 ml. Maserasi dilakukan sebanyak 3 kali dengan pelarut yang sama pada suhu ruang selama 24 jam. Nah, selanjutnya filtrat disaring menggunakan corong Buchner untuk memisahkan filtrat dengan maseratnya. Yang ketiga, filtrat yang diperoleh dipekatkan menggunakan retori evaporator dengan suhu 40 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak kental. Nah, selanjutnya prosedur kerja pada screening fitokimia. Yang pertama, siapkan 3 tabung reaksi, di mana masing-masing tabung reaksi dimasukkan 1 ml larutan yang akan diuji. Kemudian, tabung 1 tidak ditambahkan apa-apa, hanya 1 ml ekstrak yang akan diuji sebagai kontrol atau pembandingnya. Kemudian yang kedua, tabung kedua masukkan banyak 1 ml PB asetat 10%. Kemudian jika terbentuk endapan kuning, maka positif mengandung flavonoid. Nah, yang ketiga, setelah dimasukkan NaOH 20% beberapa tetes, lihat apakah ada perubahan atau pengendapan warna kuning, maka positif mengandung flavonoid. Selanjutnya, prosedur kerja kromatografi lapis tipis. Prosedur yang pertama yaitu pembuatan eluen. Eluen atau fase gerak yang digunakan yaitu campuran
asam asetat glasial banding butanol banding air sebanyak 1:4:5. Nah, selanjutnya yang kedua penyiapan fase diam, di mana fase diam yang digunakan yaitu silika gel G60 F254 atau plat KLT dengan panjang 8 cm dan lebar 2 cm. Kemudian dicuci dengan menggunakan metanol, lalu diaktifasikan dengan fan pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, yang ketiga yaitu penyiapan sampel. Penyiapan sampel yaitu timbang sebanyak 10 mg ekstrak, dilarutkan dengan 1 ml etanol, kemudian ditotolkan pada fase diam dengan menggunakan pipet kapiler. Nah, yang keempat pengamatan pada lampu UV 366 dan 254 dengan terbentuknya noda berwarna kuning kecoklatan setelah diuapi amonia pada pengamatan dengan sinar tampak dan berwarna biru pada UV 366 menegaskan adanya kandungan flavonoid. Selanjutnya, pengolahan dan analisa data. Pengolahan data dan analisa tadi yang telah dibahas deskriptif berupa tabel dan gambar untuk menjabarkan hasil yang diperoleh. Nah, hasil yang diperoleh uji fitokimia dan kromatografi lapis tipis, di mana uji fitokimia ini menggunakan sampel PB asetat 10%, NaOH 20%, sedangkan kromatografi lapis tipis yaitu pada lampu UV 366 dan 254. Nah, prosedur kerja pengolahan data dan analisa pada uji fitokimia dapat diperoleh pada gambar dengan menggunakan PB asetat adanya endapan berwarna kuning menunjukkan positif mengandung flavonoid. Nah, pengolahan dan analisa data pada kromatografi lapis tipis dapat dilihat di gambar. Pada gambar A merupakan pengamatan pada sinar tampak. Pada gambar B pengamatan pada sinar UV 366. Pada gambar C pengamatan pada sinar UV 254. Pada gambar D pengamatan pada sinar tampak setelah diuapi amonia. Pada gambar E, pengamatan pada sinar UV 366 setelah diuapi amonia. Dan pada gambar F, pengamatan pada sinar UV 254 setelah diuapi amonia. Setelah dilihat pada gambar tadi, ditabelkanlah hasil yang diperoleh, di mana dapat diketahui nilai RF-nya dapat dilihat pada gambar. Kemudian kita dapat mengetahui warna-warnanya yang merupakan pembeda antara senyawa flavonoid dengan senyawa lainnya, dapat dilihat di gambar. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang uji flavonoid dengan lead acetate solution test. Terima kasih telah menonton video ini.